Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menciptakan dan maha melihara. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan Allah pelihara kita. Tidak ada yang bisa memelihara diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sakit sehat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika memang benar kita bisa memelihara diri kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan rambut dan alis mata kita dari zat yang sama. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, rambut kita panjang setiap minggu, setiap bulan, setiap tahunnya. Tetapi Allah memelihara alis mata kita tidak panjang. Padahal zatnya sama. Inilah maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tulang, kuku dan tulang gigi kita dari zat yang sama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kuku bisa memanjang setiap minggunya, sedangkan gigi tidak memanjang. Allah Subhanahu wa taala jaga dan Allah Subhanahu wa taala pelihara. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari harus kita ceritakan. Jika kita ceritakan kehebatan Allah, akan masuk ke dalam hati kita. Namun jika kita ceritakan selain Allah, maka yang masuk ke dalam hati adalah selain Allah. Hari-hari kita ceritakan dunia, maka kita paham perkara dunia. Hari-hari kita cerita tentang pekerjaan, maka semua orang paham tentang pekerjaan. Satu orang ahli petani, dalam pertanian dia akan paham perkara pertanian, karena setiap hari dikerjakan, setiap hari diulang-ulang. Hari ini apakah kita sering mengulang-ulang menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kenyataannya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak lupa, lalai dari mengingat Allah, menyebut nama Allah, bahkan lalai dari mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua jemaah yang dimuliakan Allah dikarenakan cintanya kita kepada dunia. Cinta dunia jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan membuat lupa cinta kepada akhirat. Orang yang cinta akhirat akan lupa kepada cinta dunia. Tidak ada waktu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terbagi kecuali hanya dua bagian saja. Jika waktu kita tidak digunakan untuk mencintai dunia, pasti waktu kita akan digunakan untuk mencintai akhirat. Jika waktu kita digunakan untuk beramal, maka kita akan lupa perbuatan dunia. Tapi jika kita sedang tidak beramal, pasti jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan buat perkara dunia. Hanya dua saja. Jika tidak lalai, maka zikir. Jika sedang zikir, pasti tidak lalai. Maka inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah Jum'ah kita dalam hari Jum'ah yang mulia ini adalah mencintai diri sendiri.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencintai dirinya adalah orang yang mencintai Allah dan agamanya. Orang-orang yang tidak mencintai Allah dan agamanya, dia tidak cinta kepada dirinya sendiri. Ciri-ciri orang yang mencintai dirinya adalah dia sibuk dengan beramal. Karena dia tahu dengan amal dia akan selamat di akhirat. Ulama kita telah memberitahu, sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dalam amal agama. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kejayaan di luar amal agama. Jika ada, pasti sebentar. Jika ada, pasti sedikit. Sudah sedikit, tidak puas. Sedikit dan sementara. Seandainya seseorang diberi Allah Subhanahu wa taala sejak lahir jadi anak orang kaya, hidup dalam kemewahan, tapi meninggalkan amal agama, itu tidaklah lama. Berapa lama satu orang menjadi orang kaya? Sampai mati saja. Sudah mati dia tidak akan menjadi orang kaya. Satu orang diberi mobil yang bagus, diberi rumah yang besar, ladang yang luas, usaha yang sukses, tapi tinggal amal agama, itu tidak lama. Hanya sampai mati saja. Jika seseorang dilahirkan menjadi anak raja, maka kemudian dinobatkan dia setelah dewasa menjadi raja, maka dia menikmati kenikmatan dunia ini, itu pun tidak lama. Tidak lama, sedikit dan tidak lama. Hanya sampai mati saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku hanya sampai 60 sampai 70 tahun saja. Padahal ada umat Rasul yang berumur 100, iya. 100 lebih, ya. Maksudnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup itu hanya bisa dinikmati sampai 70 tahun saja. 70 tahun ke atas sakit-sakitan. Tak bisa makan nasi, tak bisa makan daging, tak bisa minum gula karena sudah penyakit gula. Maka 70 tahun ke atas bukan nikmat lagi, azab yang dirasakan. Maka nikmat dunia yang dirasakan manusia hanya sebentar saja, hanya 70 tahun saja. Jika seandainya seorang manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan miskin, paling miskin di dunia, lahir tak punya mata, tak punya hidung, tak punya mulut, tak punya kuping, tak punya kaki, tak punya tangan, menderita dalam keadaan yatim piatu, tinggal di panti asuhan, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, maka penderitaannya pun sebentar saja, sampai mati saja. Maka dia membawa imannya, nanti di akhirat dia akan punya tangan, punya mata, punya telinga, dan punya yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah tertipu dengan dunia. Dunia adalah penipu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rupa dunia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti nenek-nenek yang tua, yang dipoles, dirias. Bagaimanapun caranya, nenek-nenek tidak akan indah walaupun dirias. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, seluruh manusia pun tertipu oleh dunia. Apa itu tertipu oleh dunia, jemaah yang dimuliakan Allah? Sudah terdengar suara azan, masih kerja juga. Sudah berkumandang azan, masih di toko juga. Dia tertipu. Orang yang sibuk di kantor, sudah terdengar azan, tertipu. Orang yang masih di kedai, sedangkan sholat sudah dirikan, tertipu. Orang yang mengerjakan pekerjaan dunia, dia tinggalkan amal agama, tertipu. Satu orang yang pelit bersedekah, tertipu. Satu orang yang sudah hartanya cukup, kemampuannya cukup, tapi dia tidak naik haji, tertipu. Dia menipu dirinya sendiri dan menyiksa dirinya sendiri, dan dia sendiri tidak sayang terhadap dirinya. Orang yang sayang pada dirinya adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, menggunakan waktunya untuk agama, sibuk dengan amal-amal. Inilah orang yang sayang kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang lalai dari agama, menyangka dirinya itu sayang terhadap dirinya. Dia sibuk memperindah tubuhnya, olahraga rajin, makan yang sehat-sehat, tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak sedekah. Sudah mampu tidak berhaji. Dia menyangka dia menyelamatkan hartanya. Tidak. Dia sebenarnya dibinasakan oleh hartanya, dibinasakan oleh kesibukan dunianya, sehingga tinggal akhiratnya.
Dia menyangka kalau saya bekerja, kalau saya sholat saya akan rugi, penghasilan saya akan berkurang. Tidak, dia tertipu dan dia tidak sayang terhadap diri sendiri. Sesungguhnya dia telah kehilangan penghasilan akhirat. Penghasilan hanya ada dua, penghasilan dunia, penghasilan akhirat. Orang yang punya penghasilan di dunia tentu akan bangga dengan hasil kerjanya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli kendaraan, bisa menikah, bisa memberi anak dan cucu. Dia akan sangat bangga dengan penghasilannya. Demikianlah orang yang punya penghasilan akhirat. Dia sungguh-sungguh buat amal di dunia, maka dia punya hasil di akhirat. Maka di akhirat nanti dia akan bangga dan berbahagia. Tapi banyak manusia tertipu karena apa? Karena kehidupan dunia yang sementara. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kenikmatan atau senda gurau saja. Kenikmatan yang sedikit, penipu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qarun laknatullah alaih adalah satu orang yang soleh dahulunya. Dia adalah kaum Nabi Musa, bahkan saudara dengan Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini ahli agama, tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang dunia padanya, dia tinggalkan akhiratnya. Maka sebagian orang berkata, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berkata, ya Allah berilah kami kenikmatan dunia. Maka tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, baginya bagian di akhirat. Hanya mengutamakan dunia dengan alasan kan dunia dulu. Benar. Dunia dulu, tapi kapan akhiratnya? Apakah mati dulu? Apakah menunggu mati? Mati tidak ada lagi tempat beramal. Tempat beramal hanya di dunia. Membangun rumah di dunia juga. Membangun istana di akhirat, di dunia juga. Kesempatan hanya ada di dunia, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita umur, kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Qarun laknatullah alaih tertipu. Dia menyangka seluruh kekayaannya datang karena atas usahanya atau atas kepintarannya. Banyak orang tertipu karena saya sekolah jauh-jauh ke Amerika, jauh-jauh dengan titel saya yang tinggi, sehingga saya mendapat kedudukan, sehingga saya mendapatkan pendapatan penghasilan yang luar biasa, sehingga dia lupa kepada Allah. Dia menyangka itu atas hasil kerjanya sendiri, padahal itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma 'indakum yanfadu, wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada padamu pasti lenyap, pasti habis. Ma 'indallahi baq. Dan apa yang ada pada Allah kekal selama-lamanya. Maka kita kirim harta kita ke akhirat, kirim waktu kita ke akhirat, sehingga agar waktu kita ini kekal di akhirat. Orang yang mengirim hartanya ke akhirat akan kekal disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Man dalladhi yukridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan lipat gandakan baginya pahala yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pelit berimpak, pelit malas membaca Al-Quran, malas sholat, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak sayang kepada dirinya sendiri. Dia menyangka akan hidup selamanya. Dia menyangka tidak akan mati. Tak suka pun mati, mati juga. Suka pun mati, mati juga. Bagaimanapun caranya kita menghindarkan mati, kita akan mati juga. Maka sebaik-baik bekal untuk mati, cintai diri kita dengan membekalinya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jum'ah kita yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita sekalian. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ja'alana min ummati sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أنزل هداية علينا اللهم أنزل هداية في قريتنا اللهم أنزل هداية في هذه القرية خصوصا جلان دامي يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.